Ada beberapa hak-hak seorang istri dan ada beberapa hak-hak seorang suami. Hak seorang istri apa aja hak seorang istri? Kita kasih mereka kiswah, pakaian-pakaian. Kita tutup aurat mereka. Kita kasih mereka nafkah. Ya. Nafkah zahir maupun batinnya. Dan kita kasih mereka nafkah berupa ilmu pengetahuannya. Kita kalau ngejaga hak suami, hak seorang suami kita ini, kita dapetin pahala yang amat banyak. Dapetin pahala yang sangat banyak. Wa 'alaiha fi idha'atihi wa ihmalihi ithmun kabir. Dan juga sebaliknya, kita kalau ngelalain, kita kalau menghilangkan dengan cara sengaja hak-hak suami kita ini, kita dapat dosa yang sangat besar. Jadi kalau misalkan kita mau hubungan di dalam rumah tangga kita tinggal contohin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang perempuan nih, seorang istri kalau udah sholat 5 waktunya, dia nggak pernah bolong, wasamat syahraha, terus dia puasa apa? Bulan suci Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, dia menjaga harga dirinya daripada laki-laki yang lain, wa ta'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya. Qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti. Dikatakan nanti di hari kiamat, ente mau masuk surga mana aja, dari pintu yang mana aja ente terserah, bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujrahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulan nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inni tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati tentunya para guru-guru kita, Al-Mukarram Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Syukran Ma'mun, Al-Mukarram Al-Mukarram Al-Habib Fahmi Al-Atas, Al-Habib Muhammad Al-Shihab, Habib Bu'aid, Ustadz Jamadi, Ustadz Khair, Bapak RT, beserta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kiranya pada malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah banyak memberikan kita karunia dan nikmat sehingga kita dapat menghadiri taklim kita. Semoga langkah kita ke tempat ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beserta salam teriring tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa akan mendapat syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya kita hidup di dunia cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah kuciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ibadah yang kita lakukan adalah silaturahmi. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabdanya mensabdakan silaturahmi ini dengan keyakinan kita pada hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyashur rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia bersilaturahmi. Jamaah sekalian, lalu kepada siapa saja kita bersilaturahmi? Yang pertama, silaturahmi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Ustadz? Allah pan gak kelihatan. Allah panggil kita melalui para muajin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, silaturahmi kita kepada Allah. Tinggalkan semua kegiatan yang berbentuk duniawi. Allah ngajak silaturahmi kita karena apa? Allah lebih tahu kita daripada orang tua kita. Allah lebih tahu kita daripada bos kita. Allah lebih tahu kita daripada pasangan kita. Ayo kemari hambaku, utarakan semua apa yang kamu rasakan. Ngeluh kepadaku kata Allah, minta kepadaku kata Allah. Sembayang 5 kali sehari tuh. Bahkan 5 kali ini juga udah didiskon Pak, sering saya katakan. Dulu perintah sholat itu 50 rakaat tuh, Masya Allah banyaknya. Dikurang lagi, dikurangi sampai 5 pun ada yang polos, ini nggak sholat. Masya Allah. Ayo adukan semua apa yang ada di hati kita hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Di dalam surat Al-Fatihah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi kita sering lupa tuh. Hanya kepada Allah lah yang kami sembah dan hanya kepada Allah lah kami mohon pertolongan. Lalu kenapa masih ada kita percaya kepada makhluk-makhluk Allah, padahal percaya kepada mereka bukan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahnya gimana Ustaz? Jelas, Al-Quran Al-Baqarah surat 43 tuh. Wa aqimus zakah wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya, kerjakanlah zakat, salat, kerjakanlah zakat, rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Jelas sudah ini perintah salat. Lalu kenapa kita tidak mau untuk mengerjakannya? Padahal ini sarana satu-satunya untuk kita bersilaturahmi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan diri kita sebagai manusia yang sombong. Ketika dikatakan hayya 'alas shalah, nanti dulu ini order nih, orangnya mau datang. Kalau kita tinggal sholat berjamaah, Masya Allah puluhan juta hilang nih. Tuh, kadangkala kita suka seperti itu, membelakangi Allah, mengedepankan apa yang dinamakan urusan dunia. Lagi kadang-kadang kita suka agak sedikit bercanda sih. Kadang-kadang bos mah kalau marah mah ampun, nggak ada maaf buat kita, nggak ada toleransi. Kalau Allah mau diem aja dia mah. Tuh, kadang-kadang suka seperti itu, menyepelekan. Lalu kepada Allah bagaimana caranya kita silaturahmi lagi? Dengan kita berangkat umrah dan pergi haji. Labbaik Allah, Allah panggil kita tuh. Yang umrah mungkin bisa setiap bulan pergi, yang haji ada bulan-bulan tertentu haji. Ayo kita bersilaturahmi kepada Allah. Jangan sampai yang ketiga ini datang nih.
kita bersilaturahmi kepada Allah pada saat ruh kita diangkat oleh malaikat maut. Jangan sampai hal itu terjadi sementara silaturahmi di belakangnya tidak kita kerjakan. Tuh. Allah tahu segala kebutuhan kita. Orang begitu kita lahir mukanya muka masalah. Apa ada di sini yang nggak punya masalah? Banyak. Semuanya kita manusia pasti punya masalah, dan hanya Allah solusinya, tidak ada yang lain. Silaturahmi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua, silaturahmi kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya, Ustadz? Rasul hidup 1400 tahun yang lalu, sedangkan kita di zaman milenial nggak pernah ketemu. Kecuali kita sahabat bisa silaturahmi kepada Rasul. Dan juga kalau sekarang pun kita harus ke sana, ya, ke Madinah. Untuk apa? Menemui makam Rasul. Sedangkan kita tidak punya ongkos untuk ke sana. Caranya bagaimana? Banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah kita, Pak, segala macam ibadah itu diproses dulu. Sholat kita diproses dulu. Ini anak sholat pada saat sholat khusyuk atau tidak? Pada saat sholat mementingkan kepentingan Allah atau tidak? Pada saat sholat mengingat Allah atau tidak? Diperiksa dulu sholat kita. Enggak semua sholat kita kabul dan sah. Sodakoh juga seperti itu. Enggak selama sodakoh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau ada unsur riaknya? Banyak ibadah yang lainnya yang melalui proses penyaringan sehingga ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi membaca sholawat kepada baginda Rasulullah lain dari yang lainnya. Langsung dijawab oleh Rasul. Karena Allah siapkan 2 malaikat nih di dunia ini yang jaga-jaga. Kalau seandainya ada yang bersalawat kepada Rasul, disampaikan kepada Rasul, dan Rasul membalas salam kita. Tuh. Jangan dikira di sini kita baca rawi, baca salawat, Rasul diam. Tidak ada di tengah-tengah kita. Tuh. Makanya jangan pelit membaca salawat, jangan pelit. Saya nggak tahu gimana ya. Kalau dengar kata Muhammad Rasul, ini mata berair saya. Kemarin ada telepon dari Beringin, Ustadz Jamadi. Mohon maaf, nggak tahu dari mana tuh orang. Tahu-tahu telepon, Ustadz, mohon doanya. Doa apa? Saya bilang, ini pengantin nangis mulu, kayak kesambet Ustadz. Kebiasaan saya apa untuk ini? Nggak bisa. Karena saya yakin kepada salawat dan ini terjadi kepada saya. Saya bilang, bacakan salawat yang banyak, Bu. Cuma itu, lewat telepon, saya nggak datang. Bacain salawat, begitu ditelepon, pingsan Ustadz orangnya setelah diminumin air salawat, bacaan salawat. Oke, begitu pingsan ditelepon lagi, Ustadz masih pingsan. Padahal pingsan itu adalah apa? Pengaruh dari air yang kita bacakan melalui salawat baginda Rasul. Ustadz kemari aja dah, biar saya lebih tenang. Oke, saya mandi dulu. Begitu saya mandi, jebur saya mandi, saya berangkat ke Beringin. Begitu ketemu di Beringin, orangnya lagi senyum, nyambut tamu. Tuh. Itu salah satu pengalaman saya tentang sholawat, dan saya yakin akan sholawat. Jangan pelit kita. Bahkan dikatakan orang kita nih, kita pelit, bahil, pantat kuning, buntut gasiran. Ketika apa? Ditebarkan nama baginda Rasul, kita terdiam tidak mengucapkan salam kepadanya, dianggap pelit kita. Tuh. Makanya besok doain Ustadz, para habaib, tanggal 23 di musola saya mengadakan malam 1000 salawat. Baca salawat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sebanyak 1000 kali. Niatkan untuk keluarga kita, niatkan untuk orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, hadiahkan untuk mereka. Karena apa? Sudah pasti ini sholawat bermanfaat untuk orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. 1000 sholawat, 200 saya bikin. Petugasnya udah saya buat.
Setelah sholawat 200 diiringi oleh hadroh, 200 lagi diiringi lagi oleh qasidah, 200 lagi diiringi oleh qasidah, sampai 1000 sholawat. Maulid Nabi yang saya akan laksanakan pada tanggal 23 Oktober besok di pinggir kali, isinya hanya sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak tahu begitu Ustaz, saya bingung dari mana datangnya. Begitu, tuh datang lagi nangis lagi, nggak bisa. Dengar Nabi nangis, dengar Nabi nangis. Dari mana nggak tahu nangis. Nggak hanya di mimbar, lagi sendirian, banyak orang, di motor dan lain sebagainya. Begitu teringat Rasul, baca salawat, nangis. Sudah. Mudah-mudahan semua kita seperti yang saya rasakan. Saya juga nggak tahu ini dapatnya dari mana, tapi seperti itu kejadiannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kepada siapa lagi kita bersolawat? Ya hanya kepada baginda Rasul. Malah Pak, dalam satu istana di mana tuh, di Jazirah Arab sana, ya, itu ada seorang raja yang bernama Sultan Hamid. Sultan Hamid ini ketika ia bekerja, ia tidak lupa tuh baca sholawat kepada baginda Rasul. Sebanyak mana kita nggak pernah tahu. Suatu ketika nih Sultan Hamid lupa, satu malam lupa baca sholawat. Nah kebetulan di masa yang sama dengan waktu yang berbeda, ada seorang pengusaha yang bangkrut, sampai-sampai dia punya utang banyak. Dia bingung kepada siapa ngadunya, hanya kepada Allah. Dia yakin ngadunya ini akan bisa terselesaikan masalahnya. Dia berdoa selalu kepada Allah, berdoa selalu kepada Allah, berdoa selalu kepada Allah. Ya, begitu dia sering berdoa, baginda Rasul ada di mimpinya. Kata baginda Rasul, bahasa kitanya nih, ente pergi ke Sultan Hamid, bilang sama Sultan Hamid, kata baginda Rasul, dia punya utang sama saya. Begitu terbangun, ya orang ini namanya bangkrut, ya udah jadi miskin, datang ke istana. Orang miskin datang ke dia, sebelumnya dia mengirim surat kepada Sultan Hamid, ya, tapi pengawalnya, pembantunya tidak pernah menyerahkan itu surat kepada Sultan Hamid, bahwa ada yang datang, seorang miskin ingin minta bantuan kepada Sultan Hamid. Lalu sampai dia tunggu di depan istana, akhirnya masuk juga tuh orang menemui Sultan Hamid II. Ya Sultan, ya, hendak apa kedatangan Bapak ke tempat ini? Apa kata tuh Bapak? Sultan punya utang sama saya. Jadi seperti itu kan? Loh, saya kenal juga baru sama ente, punya utang di mana? Dia kalau main di pasar sini kali sering ketemu Ustadz Jamadi sama yang lainnya punya utang di jengkol apa bisa jadi kali. Namanya Sultan kan rakyatnya banyak. Begitu datang rakyat yang baru dikenal, nyatakan Sultan punya utang. Loh, utang saya di mana? Dibilang gitu. Sultan ingat, dibilang gitu. Terus apa? Sultan tidak membaca sholawat di malam tadi, dia bilang gitu. Kamu tahu dari mana? Karena saya bermimpi kepada baginda Rasul. Rasul katakan diam, kata Sultan. Begitu katakan, Rasul katakan diam, Sultan takutan. Begitu nama Rasul merinding, getar tuh Sultan Hamid. Dia bilang gitu. Rasul titip salam, udah kata Sultan Hamid, udah. Saking takutnya tuh Sultan Hamid di kerajaan Turki. Punya utang berapa kamu dengan yang kamu utangi? Sekian, dikasih lagi. Terus Rasul salamkan apa? Salamkan, katakan ya kepada umatku Hamid. Sudah, kata Hamid, diam. Dikasih lagi, kasih lagi. Sampai lupa tuh ngasih uang yang ada di kantongnya. Sampai pengawalnya bilang, Sultan Hamid ini udah terlalu cukup. Bagaimana cukup Pak? Cukup Pak, ini cukup, udah. Begitu pergi, ya diceritakan. Kalau saya setiap bekerja, setiap saya melaksanakan kegiatan, saya selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah. Semalam saya lupa. Tuh.
Apa kata Sultan Hamid lagi? Karena kelupaan saya ridho nyerahin nyawa saya ridho nyerahkan kerajaan saya ridho nyerahkan semua harta saya hanya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, makanya baca sholawat besar harganya gitu. Perbanyak baca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, silaturahmi kita kepada sesama kita, khususnya kepada kedua orang tua kita. Karena biar bagaimanapun adanya kita, adanya orang tua kita. Aniskurli wali walidayya, bersyukurlah kamu kepada Allah, bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Jangan sampai terhenti silaturahmi kita kepada kedua orang tua kita. Jangan. Apabila kita terhenti bersilaturahmi, apabila kita terhenti dari pemikiran kita kepada orang tua, dijamin hatinya akan dibekukan oleh Allah dan akan dihitamkan oleh Allah, sehingga apa? Tidak ada nur lagi dalam hati dia untuk bersinar. Kalau nggak ada hati ini udah beku, udah hitam, nggak ada sinar lagi, udah mau ngapain hidup? Makanya orang tua yang masih ada datengin, ya, jangan sekedar hanya datang apabila ada rezekinya kita bawain. Dalam bentuk makanan, dalam bentuk apa. Jangan malah sebaliknya. Karena kita memang pada kehidupan kita selalu membangkang orang tua, selalu bikin susah orang tua. Ketika orang tua di WA, "Mak, saya mau pulang." Orang tua udah gemeter. Ini anak yang bikin susah nih. Begitu datang mobilnya, orang tua pingsan, baru mobilnya doang. Begitu datang natap muka nih anak, orang tua mati. Kenapa? Saking bikin susahnya nih bocah. Jangan sampai kayak begitu. Sekarang kan salaman sama orang tua udah langka, udah. Ketemu salaman, langka udah. Tuh. Udah langka, udah jarang. Di mana? Paling habis sholat. Wajar, tapi kalau ketemu-temu di lainnya, lagi kondangan ketemu orang tua, udah jarang udah nggak ketemu lagi. Padahal itu keberkahan ada di situ, keselamatan ada di situ. Walaupun keselamatan keberkahan dari Allah, wasilahnya dari orang tua. Jangan putuskan silaturahmi kita kepada kedua orang tua kita. Bagaimana Ustadz kalau orang tua kita sudah tiada, orang tua kita sudah di alam barzah, sudah dikubur, ziarahi makamnya. Tuh, makamnya ziarahi. Jangan orang tua kita nisan sama rumput, tinggian rumput, sampai kagak ketahuan tuh kuburannya di mana. Nah, orang rumput semua. Dia kan punya anak kagak satu, banyak, satu pun nggak ada yang kunjungi itu. Sedih apa kagak? Sedangkan orang yang meninggal itu diibaratkan seperti orang yang kelelep. Tahu kelelep? Kita tuh kelelep, yang kita perlukan bantuan. Ketika dibacakan suratul Fatihah, ketika dihadiahkan salawat, ketika dihadiahkan yang lainnya, nimbul untuk bernapas. Lupa lagi, tenggelam lagi. Diberikan lagi, nimbul lagi, lupa lagi, tenggelam lagi. Sama seperti, dan kita akan rasakan seperti itu ketika nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila anak-anak kita tidak diajarkan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatullahi taghsha ashraf rusulil ataib wa ta'umul ala jama'an ma badan nurun kawakib salawatullah taghsha ashraf rusulil ataib
أشرف الرسل العطاء ودعوم الجمعان ما بدا نور الكواكب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الهبائب صلوات الله إذا غشى أشرف الرسل العظائم ودوم على جمعان ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياحب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب ودعوم على جمعان ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل نزنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عارض أنت مأوى كل داعي صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب ودعوم على جمعان ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطائب وتغم على جمعان ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب ودعوم على جمعان ما بدا نور الكواكب. Alhamdulillah, hadirin hadirat sekalian, demikianlah tadi sambutan, kemudian dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan oleh guru kita, yang tentunya semua itu membawa manfaat bagi kita, terutama di dalam menumbuhkan kadar keimanan kita, kadar ketakwaan kita, dan juga kadar mahabbah kita, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, pada hakikatnya manakala kita diberikan sesuatu yang berupa hadiah,
kita amat sangat gembira. Padahal pemberian hadiah dari manusia itu adalah fana, batil, tidak akan abadi. Sekalipun memberi manfaat, itu pun sesaat. Tapi berbeda manakala hadiah itu yang memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadiah itu sangatlah bermanfaat bagi kita. Bukan saja bermanfaat di dunia, bahkan bermanfaat hingga kelak sampai di akhir hidup kita, hingga di alam akhirat nanti, di alam kubur kita, di alam barzah kita, di padang mahsyar kita, di hadapan mizan, di mana hari perhitungan kita, sampai kepada masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadiah sangatlah berarti bagi kita. Dan hadiah itu adalah Sayyidina Muhammad. Hadiah itu adalah Sayyidina Muhammad. Al-Imam Hakim meriwayatkan sebuah hadis yang beliau sampaikan di dalam kitab Mustadrak As-Sahihain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, innama ana rahmatun muhdatun." Wahai manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kalian. Shallu ala Muhammad. Kita enggak minta, tapi Allah yang memberi. Dan hadiah ini amat sangat berharga buat kita. Oleh karenanya wajar manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kita untuk apa? Bergembira dengan pemberian hadiah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Banyak disampaikan oleh guru-guru kita berkenaan dengan datangnya bulan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini sudah masuk hari keempat bulan Rabiul Awal. Kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghirup udara Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bifadlillahi wa birrahmati fabizalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah hai Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Fi fadlika, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabizalika falyafrahu. Dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, maka hendaklah kalian bergembira. Nikmat Allah dan rahmat Allah tersebut lebih berarti dari apa yang kalian kumpulkan. Shallu ala Muhammad. Dan ahli mufassirin sepakat semuanya, makna daripada nikmat Allah dan rahmat Allah tersebut adalah Sayyidina Muhammad. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Shallu ala Muhammad. Sungguh beruntung kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak minta,
tapi dikasih karunia dan rahmat yang amat agung, yang amat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu sebelum didatangkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, antum mau tahu siapa beliau? Antum baca manaqib-manaqibnya. Ya, di dalam kitab-kitab Risalah Nabawiyah, termasuk di dalam kitab, banyak kitab Maulid. Ini digambarkan oleh ulama-ulama kita yang tahu betul siapa sosok Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa kumpul begini, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa mencermati, mendengarkan, mau duduk di majelis seperti ini. Kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita mengerjakan amal ibadah dan amal saleh. Dituntun segala amal kita, ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu ikhlas, tulus di dalam beribadah. Ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang bersumber daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita yang enggak kenal, yang enggak ketemu langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadisnya yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih merindukan kita. Lantas bagaimana dengan kita? Kita yang enggak pernah berjumpa langsung, bertatap muka langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan oleh beliau hidup kita di dunia wal akhirah, sampai pada ujung daripada nyawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dicabut oleh malaikat Israel. Apa yang dikhawatirkan oleh beliau? Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjamin semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti akan aturan syariat yang dibawa, yang dikenalkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijamin oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjamin? Dialah Sayyidina Muhammad. Kalau kita mau membalas dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallah summa wallah, enggak ada satu amal pun yang mampu untuk membalas jasa beliau. Lantas bagaimana untuk membalasnya? Kita pahami sebagaimana tadi anjuran guru kita, belajar kita, banyak belajar untuk bisa kita memahami ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah memahami, berusaha untuk mengamalkannya. Kalau sudah mengamalkannya, hadirkan di dalam hati kita keikhlasan hanya karena kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada segala sesuatu yang kita perbuat. Oleh karena itu, ayo di awal bulan Rabiul Awal ini, di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bangkitin semangat kita. Di dalam apa? Menuntut ilmu. Di dalam apa? Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi guru kita, ya, Al-Mukarram Ustaz Hidayatullah, menggebu-gebu di dalam bersemangat untuk menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ajak siapa mereka, orang yang kenal, yang tidak kenal, ayo kita memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana juga tadi disampaikan, sampai selawat kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bagaimanapun kita. Beda dengan kita berzikir kepada Allah. Kalau berzikir harus dengan adabnya, ya. Lebih afdolnya kita dalam keadaan berwudu, nggak sembarangan kita berzikir kepada Allah. Akan tetapi manakala kita berselawat, boleh dalam keadaan kita tidak berwudu, dalam keadaan kita duduk santai, dalam kita berjalan. Akan tetapi yang lebih afdolnya lagi, ya, berselawatlah dengan menghadirkan Rasulullah di dalam hati kita. Adakan kecintaan di dalam hati kita. Adakan zauk kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakan ta'ziman wa takriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita berasa di dalam membaca, hatta hanya satu kali kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selawat dengan kualitas seperti itulah bakalan dibalas oleh Allah dengan 10 selawat. Yang satu selawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, ini memenuhi daripada dunia dan langit beserta isinya, daripada segala sesuatu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayo, ya, bulan Maulid, ya, cuman kalau hadir di tempat-tempat Maulid, hati-hati, salah-salah nih niat, ya. Kemarin guru kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Yahya di majlis malam Jumat Cidodol, jangan sampai ada kita salah keliru di dalam hadir sebuah majlis Maulid, tapi karena lantaran kembuli di sono aja noh kita hadir. Kenapa? Kembulunya paling enak udah. Nah, hati-hati nih. Di sono aja noh. Kita hadir Maulid. Kenapa? Yang ceramah kocak, lucu. Bukan itu, bukan. Tapi bagaimana kita membaca Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kita membaca kitab Maulid bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan kecintaan itu terdorong semangat kita untuk apa? Beribadah, memperbaiki ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, menghiasi waktu-waktu hari-hari kita, usia kita dengan memperbanyak amal ibadah dan amal soleh. Begitu tergugah semangatnya untuk memperbanyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena lantaran hal-hal yang sifatnya batil, ya. Bukannya sia-sia nyiapin kembuli, bukan, ya. Itu panitia, masya Allah, ya. Karena orang-orang soleh itu pun seperti itu, untuk menunjukkan kegembiraannya atas kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia keluarin semua kemampuannya, termasuk fulus, ya, untuk apa? Nyenengin para tamunya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena mereka datang berjauhan dari daerah-daerah, ya, supaya mereka datang dapat makanan batin juga makanan zahir. Batinnya udah baca maulid, udah dengerin ceramah, tinggal makanan zahirnya disiapin. Tapi kita yang hadir jangan sampai salah niat. Hati-hati, ya. Kalau yang udah niatnya udah salah begitu, langsung lempengin lagi. Jangan lantas nggak jadi hadir maulid. Wah, gue nggak jadi dah. Kenapa? Hati gue belum bener. Gue masih mikirin kembuli. Jangan. Setan paling demen memang menghasut, membuat tipu daya kepada kita yang menuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia tahu pintu daripada kemuliaan, keagungan, kesucian, pintu daripada pengampunan Allah,
pintu daripada rahmatnya Allah, pintu dari rahmannya Allah adalah melalui Sayyidina Muhammad SAW. Dia tahu, makanya dibisikin tuh dalam hatinya, udah ya, lu nggak usah pergi, karena niat lu masih nggak benar, karena lantaran kembuli, ya, karena yang ceramahnya lucu, ceramahnya artis, ini itu ini. Jangan paksakan diri kita. Enggak, gue bukan karena lantaran kembuli, gue bukan karena yang ceramah siapa, bukan, tapi karena Sayyidina Muhammad SAW. Begitu, iya. Yeah. Nah ini mesti kita tanamin, ya. Bulan Maulid tiap tahun datang, tapi kalau tiap tahun kita begini-begini aja, nah, itu tanda tanya besar buat kita. Ya. Sampai seberapa besar kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Apakah tahun kemarin, ya, tidak lebih baik daripada tahun sebelumnya? Begitu juga tahun ini tidak lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nauzubillah min dzalik. Kita benahin sama-sama, ya, kita lurusin niat kita. Jangan sampai kita termakan oleh tipu daya syaitan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ini, dan kita majlis Fatimiyah insyaallah tanggal 31 Oktober, ya, hari Ahad malam Senin, ya, hari Ahad terakhir bulan Oktober, insyaallah akan mengadakan acara Maulid Nabi kita Muhammad SAW yang insyaallah akan dihadiri oleh guru kita Al Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab, ya, insyaallah hadir di tengah-tengah kita. Bagi jamaah yang ingin membantu berpartisipasi dalam hal apapun, silakan berhubungan langsung dengan pengurus Majlis Fatimiyah. Insyaallah mudah-mudahan Allah permudah niat kita, langkah kita untuk semata-mata mengagungkan Rasulullah SAW, untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita membaca doa Maulid Hadiah Ulami yang nanti insyaallah akan dibacakan oleh guru kita Al Habib Muhammad Syahab, dan doa penutup yang insyaallah juga akan dibacakan oleh guru kita Al Mukarram Ustaz Zuhairi, saya mohon keikhlasan kepada antum semua. Kita bacakan suratul Fatihah, kita doakan bagi saudara kita yang sakit, yakni Sabto Ningsih Widyastuti binti Mingkem, dan juga saudara-saudari kita, orang tua kita, guru-guru kita yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya dan Allah gantikan dalam keadaan sehat walafiat yang lebih sempurna, diberikan kekuatan dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga yang memiliki hajat, ya, yang telah melakukan akadun nikah, yakni saudara Ridwan Helmi dan saudari Cindy Mega Evelyn, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hidup di antara keluarga tersebut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya mohon maaf kepada hadirin hadirat sekalian karena mengambil waktu yang lebih. Mudah-mudahan kelebihan waktu ini akan menambahkan rahmat, keberkahan dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين
وحتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولقد أشرت لنادما أوصافه تحيي القلوب تحيي الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يسوي القول منا يكون زنانا. لكن حبا في السرائر قد علمت صفة ربنا وهدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع عيد فكرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا جب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا خطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب هطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا. واربط به في كل حال هب لنا وإبان من ودى ومن ولانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والهادرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجونك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقما كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا. وقضي لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات واصلح النكبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما هركت ريح الصباح وقصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب الرسول الله أجمعين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik taubatan nasuha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa jukhrina wa maulana Muhammadin. Salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amah wa ikabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi lil karim wa ajimi sultanik. Ilahi anta ma'sudi ahdini mahabbataka wa ribataka la ilaha illallah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأيهم منهم والعمد اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأيهم منهم والعمد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.